Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di era pandemi COVID-19 sekarang ini, ternyata ada satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa ternyata ada virus yang lebih mengerikan daripada COVID-19 ini. Apa itu? Sekularisme. Kenapa sekularisme itu dianggap sebagai virus yang mengerikan dan lebih mengerikan lagi daripada COVID-19 ini? Begini, COVID-19 itu sumbernya dari Wuhan. Kalau sekularisme itu sumbernya dari Barat. Mulai dari Barat, kemudian sampai dengan 1924, di mana pada saat sebelum itu Islam menjadi aturan kehidupan. Semenjak itu, Islam tidak lagi menjadi aturan dan sudah menggunakan pemahaman sekularisme, terlepas dari benak kaum muslimin. Kemudian gejalanya kalau COVID itu kan batuk-batuk, sesak napas. Kalau sekularisme gejalanya adalah alergi terhadap syariah. Kaum muslimin tidak ingin syariah diterapkan sebagai aturan kehidupannya. Ini gejala sekularisme. Dan penyebarannya seperti apa? Kalau COVID-19 antar manusia, tapi kalau sekularisme itu penyebarannya secara sistemik. Bagaimana secara sistemik? Karena sejak kecil kita itu dibina dengan cara sekularisme melalui sebuah pendidikan. Dan mulai dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya sampai lulus perguruan tinggi, kita dibina oleh cara hidup sekularisme sejak kecil. Sejak kecil. Dan setelah lulus, kemudian kita hidup bermuamalah, berinteraksi dengan manusia, sesama manusia, dengan cara pandang sekularisme. Sudah melekat pada diri manusia sejak kecil, sampai detik ini. Korbannya, kalau COVID-19 terakhir, sudah melebihi dari 4,8 juta. Tapi kalau sekularisme, korbannya lebih dari 90% penduduk bumi ini sudah tertular dengan virus sekularisme. Dan resikonya apa? Kalau COVID-19 resikonya adalah kematian, ujungnya kematian. Tapi kalau sekularisme, virus sekularisme, itu tidak pada kematian, tetapi terjadi krisis mental atau penyakit mental, cacat mental. Kenapa dikatakan cacat mental? Karena otaknya sudah terkontaminasi dengan virus sekularisme, dan dia menolak Islam, tidak tertarik dengan Islam, dan akhirnya perilakunya itu perilaku yang tidak sesuai dengan Islam. Tidak mati, tapi rusak akalnya. Dampaknya, kalau COVID-19 itu adalah krisis ekonomi, tapi kalau sekularisme, dampaknya adalah krisis kemanusiaan, kerusakan moral sampai saat ini. Dan mayoritas justru kaum muslimin terkena dampak ini. Dan dimensinya, kalau COVID-19 itu dunia, artinya ya kalau sudah tertular, mati dia. Mati selesai sudah. Gitu. Kalau yang tertular kaum muslimin, beriman, taat beribadah, insya Allah matinya husnul khotimah. Tapi kalau sekularisme, dimensinya tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Kalau virus sekularisme masih nempel terus di benaknya, dan terus dia praktekkan dalam kesehariannya, kalau dia mati, na'udzubillah min dzalik, nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia menolak Islam sebagai aturan kehidupannya. Nah, kemudian kalau vaksinnya COVID-19 sampai sekarang kita tahu belum ditemukan. Kalau Islam, kalau sekularisme dengan cara pandang Islam, vaksinnya ada, sudah ada sejak Islam diturunkan ke muka bumi. Yaitu apa? Akidah Islam, pemahaman Islam. Gimana caranya? Kita terapkan PSBB. Apa itu PSBB? Yaitu penghapusan penghapusan sekularisme berskala besar. Maksudnya apa? Kaum muslimin harus sadar betul bahwa ini adalah virus yang paling membahayakan, yang dimensinya adalah dunia akhirat, yang mengakibatkan cacat mental. Dan kalau ini disadari, berarti kaum muslimin harus segera melepaskan penyakit sekularisme ini, dan secara menyeluruh seluruh kaum muslimin, agar kaum muslimin
terbebas dari penyakit dunia ini. Dan dimensinya dunia akhirat artinya di dunia kita akan selamat, di akhirat kita juga akan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sekularisme adalah virus yang paling mengerikan dari semua virus yang ada. Kalau ini tidak segera dilepaskan, maka akan membahayakan diri kita baik di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.